Nah, baru sebulan pantas pemerintah sudah saya lihat berbuat. Apa itu? Festival mangga. Dan banyak saya dengar lagi nih. Nah, apa yang diproduksi oleh Ibu Ratna ini benar-benar sesuatu yang inovasi yang sulit ditandingi lah ya. Dan ini tidak normal sebenarnya ya. Kalau yang normal biasa saya sudah jalan di kawasan Danau Toba. Hanya orang seperti Ibu Ratna ini yang super berani yang bisa melakukan ini. Horas, selamat sore. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Green Berita Marnonang. Saya Fernando Sitanggang. Saat ini kita berada di Desa Silimalumbu, Eco Village, Ratna Gultom dan Thomas. Hari ini ada penutupan Festival Mangga dan baru saja selesai. Namun pasca itu kita ingin ngobrol bagaimana UMKM atau UMK menjadi produk unggulan ke depannya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi yang sedang melanda. Langsung saja hari ini kita kedatangan para tamu kita. Ada tokoh masyarakat dan juga seorang ahli konstruksi yang selalu memberikan perhatian untuk Samosir, Bapak Ober Gultom. Kemudian ada tokoh pemuda dan juga praktisi politik sebenarnya, dan selalu memberikan pemikiran-pemikiran yang cerah untuk Samosir kita, Migianto Sinaga, Horas. Kemudian ada abang Anda, Marwale Simbolon, yang dulu dikenal Marguna ya bang ya. Seorang pensiunan jenderal Angkatan Laut, setelah mengabdi untuk negara, mengabdi untuk Samosir. Luar biasa. Dan pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMK, Ibu Ratna Gultom, yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan selalu membuat kreativitas makanan, minuman, produk turunan dari hasil alam. Dan di samping saya ada Bapak Nelson Lumbanturuan dari Divisi Pemasaran BPOPDT, dan kita akan ngobrol terkait UKM dan wisata yang ternyata menjadi target pemerintah pusat mengembangkan, meningkatkan perekonomian pasca pandemi. Nah, langsung saja kita sapa Bapak Ober Gultom. Mungkin bisa menjelaskan pemerintahan Samosir Kabupaten yang sudah 1 bulan. Dan beberapa waktu yang lalu Bupati dengan semangat yang menggebu-gebu melakukan sinergitas baik kepada pemerintah provinsi, baik kepada pemerintah pusat yang ada di Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan beberapa program dan proposal. Dan ternyata puji Tuhan udah ada yang disetujui dan akan dibangun kalau bisa 2021 sampai ke 2022. Nah, mungkin untuk memahami dan mengetahui bagaimana program itu tengah berlangsung, langsung saja kita sapa Bapak Ober Gultom. Horas, selamat sore, Tulang Ober Gultom. Ya, selamat sore. Tapi sebelum saya bicara bisa buka dulu silakan, namanya masker, karena jaraknya sudah 1,5 meter terjaga. Jadi prokes lah. Iya, ini di pinggir Danau Toba kita bicara, ngobrol bareng, senang sekali ya. Nah, Tulang Ober Gultom, kira-kira 1 bulan lebih pemerintahan ini berlangsung yang dipimpin oleh Bupati milenial kita, Pak Niko Gultom, dan tokoh birokrasi yang sudah berpengalaman, Pak Martua Stangkang. Bagaimana Pak Ober Gultom memandang sampai sejauh ini pemerintahan, pola pemerintahan yang sedang dilakukan oleh tokoh muda dan berpengalaman ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fernando, dan terima kasih kepada publik Samosir ya. Horas. Nah, kita sekarang berada di Eco Village Simalumbu ya. Iya. Satu tempat yang kalau di daerah Samosir, khususnya daerah Negeri Gultom, ini daerah bersejarah ini. Bersejarah. Karena dari sini sebetulnya Negeri Gultom itu dulu diperintah oleh seorang kepala negari
Sehingga disinilah sebetulnya banyak sekali terukir sejarah-sejarah kalau dalam pemerintahan dulu disebutkan kepala negara itu dia bisa lebih dominan membuat hukum sendiri dengan hukum adat, dan juga dia mengangkat kearifan lokal seperti misal tumbuhan-tumbuhan yang tidak perlu dipelihara tapi jangka ratusan tahun seperti mangga ya, dan juga sangat indah dan kalau boleh dibilang bahwa kalau lihat sepintas seperti susah kehidupan, tapi di sini makmur orang karena alamnya sendiri itu seperti di surga pada waktu sejarah daripada manusia diciptakan itu. Ada tanah subur, mungkin karena dulu Gunung Merapi, di sini banyak batu-batu dan tanahnya, sehingga mangga di sini 100 tahun dan telah diukir katanya bahkan sampai 200 tahun, 500 tahun. Luar biasa. Jadi saya kira banyak orang yang mengatakan, termasuk tadi waktu penutupan daripada festival mangga ini, bahwa sejak bumi ada ya, mangga ini hanya dimakan mentah-mentah. Dan sekarang oleh Namburu Ratna bersama Mongburu Thomas asal dari Jerman bisa membuat produk mangga itu menjadi wine, menjadi selai mangga. Nanti jelaskan macam-macam. Produk turunannya ya. Dan produk turunannya, dan kita telah nikmati. Tadi kita makan semua dengan baik. Nah, berbicara mengenai pemerintahan ya. Di era demokrasi ini, kebetulan saya ini ahli infrastruktur ya. Betul. Jadi kalau sebenarnya membangun satu bangunan, kita itu tidak bisa nilai bangunan itu dari segi prosesnya. Karena misal kita membangun rumah, kalau orang awam melihat, kenapa ya kok tanah itu digali-gali gitu kan? Kemudian diobok-obok. Padahal dia membuat pondasi. Jadi pemerintahan itu pun sama sebenarnya. Dalam tempo 1 bulan kita menilai daripada pemerintahan ini masih sangat dini lah untuk mengatakan bahwa sudah mendapatkan satu target gitu ya. Tapi saya amati dari apa yang dilakukan oleh Pantas, Pandiko Timotius Kultum dan Martyrus Sitanggang dalam pondasi pondasi dia membangun dan memimpin di Samosir. Pertama dia bilang, saya ingin melayani. Itu yang pertama. Ya, hasilnya saya kira tadi Namburu Ratna sudah memberikan laporan penutupan Festival Mangga yang nanti Namburu Ratna bisa sampaikan bahwa ini swakelola yang dikerjakan sendiri, dibangun pemerhati. Dari apa tadi Namburu itu grupnya itu? WJS. Apa? Wiker Samosir, pemerhati Samosir. Dan dibantu oleh sukarela BODT dan pemerhati-pemerhati. Artinya bagaimana pemerintah melayani, membangkitkan satu festival yang produknya adalah kearifan lokal, sehingga tercipta apa yang disampaikan Pandiko dulu pada waktu dia kampanye, bahwa sesungguhnya produktivitas unggulan Samosir ada mangga bisa dijadikan wine oleh masyarakat sendiri, bukan oleh pemerintah loh. Kedua adalah Ratna Bultom dan kawan-kawan. Kemudian bagaimana juga bawang. Mana tadi bawangnya kalau bisa diambil dulu? Itu yang 1 kotak. Bawang itu yang dulu kami jual mentah-mentah. Sampai saya udah 62 tahun begini, sekarang sudah bisa dijadikan menjadi bumbu ya, dari bawang yang ditaruh dalam toples begini dan dijual berapa nih, Namburu? 30.000. 30.000. Padahal kalau dia tidak dikemas itu harganya sangat murah ya sebelumnya ya kan? Dia 6.000 1 kilo. 6.000 1 kilo. Sekarang ini bisa dibuat dari 1 kilo itu menjadi 4 sampai 6. 4 sampai 6 buah. 6 kali 30 180.000. Udah 2 kali lipat. Nah, sekarang pemerintah daerah kita anjurkan untuk produk lokal ini di seluruh restoran dan di seluruh daripada hotel supaya ini didahulukan dipakai. Nah, ini seperti ini. Jadi banyak yang sudah tercipta, yang sudah dibuat Namburu ini sudah berapa tahun, tetapi saya perhatikan baru sekarang berani memunculkan. Bahkan kita anjurkan tadi supaya pemerintah membuat hak paten. Hak paten supaya jangan direbut daerah lain.
Karena festival 1 minggu ini sudah ada katanya yang memborong sampai 50 botol wine itu sudah diborong oleh orang-orang untuk mengambil. Awas kata kepala dinas budaya itu mengatakan hati-hati jangan sampai nanti dijadikan ini menjadi tiruan atau ditiru oleh orang lain dengan membuat produk dari Namboru Ratna ini. Iya. Jadi saya kira ini perlu dipatenkan oleh Namboru kepada yang berwenang. Nah, baru sebulan pantas pemerintah sudah saya lihat berbuat. Apa itu? Festival mangga. Dan banyak saya dengar lagi nih, tanggal berapa lagi ada festival tua. Nah, besok 45. kan sudah berbuat. Jadi action. Festival Bakot. Festival Bakot kan action. Sama dengan dulu, kalau kita ingat waktu Bapak Presiden Jokowi, program itu sudah di depan mata semua. Iya. Tinggal eksekusi. Nah, Iya. di sini pun gitu. Seharusnya kita kebanyakan eksekusi lah daripada bernubuat, daripada berwacana-wacana. Asam marguna, kan? Nah, jadi ini yang saya harapkan nanti ke pemerintahan ini. Baik. Jadi tidak ada lagi, waduh, mohon maaf kata, tidak ada lagi pencitraan. Itu. Kerja. Jadi artinya itulah tanggapan saya pertama terhadap pemerintahan ini. Mari berbuat. Jadi tidak ada masalah. Seperti yang dibilang, contoh ya, kita tidak usah takut jadi tidak populer. Iya. Itu, jangan tidak takut tidak populer. Perlu itu, karena rakyat pun akan melihat. Iya. Rakyat pun akan melihat. Jadi kita kawinkan ini antara fantasi ini sama Marguna ini. Kenapa? Selain tadi ada kesamaan dasar, Iya. terus dalam mengeksekusi, nah harus ada unsur pencerdasan, ya toh? Karena ketika masyarakat ini nanti sudah cerdas, dia akan menjadi ringan. Jadi beban pemerintah akan ringan ketika masyarakat itu sudah cerdas. Program pencerdasan yang aktualnya kira-kira bagaimana menurut Pak Marwan? Di Samosir ini yang diperlukan adalah contoh. Iya. Itulah pencerdasan salah satu. Iya. Bukan berkata-kata. Ya. Oh. Jadi berikan informasi kepada masyarakat itu yang benar. Iya. Itu pencerdasan. Nah, artinya jangan katakan A tapi diperbuat B. Oh. Ada konsistensi ya. Itu namanya pembodohan. Iya. Melanggar konstitusi, Baik. kan gitu. Nah, terkait tadi selanjutnya Bu Ratna, saya terus terang aja gimana ya? Kaget, campur haru, campur kaget. Jadi kemampuan di sini menurut saya sudah hebat. Yang apa yang dibuatkan Ibu Ratna sama Pak Thomas ini. Jadi artinya, dan saya tahu pun ternyata ada beberapa juga yang mirip-mirip seperti Bu Ratna ini di kegiatan lain. Iya. Nah, khususnya di bidang pertanian. Iya. Kemarin saya baru ketemu, datang ke rumah menghadap saya. Udah 3 tahun dia selalu mencoba pembibitan cabai. Iya. Cita-citanya untuk nanti bibit cabai Samosir. Iya. Nah, nanti banyak. Jadi seperti ada madu segala macam. Jadi nggak ada masalah. Nah, terus bagaimana? Apa yang dimaksud? Yang diharapkan dari pemerintahan ini? Ada akselerasi dari program, dari eksekusi yang dibuat oleh pemerintah ini. Iya. Pertama, karena kita sudah tertinggal secara pembangunan ekonomi daerah. Sudah cukup lama ya? Ya. Yang kedua, waktu 1 tahun ini tinggal berapa bulan? Iya. Nah, jadi perlu percepatan. Tapi tidak gerasak gerusu, artinya tidak asal jadi. Seperti yang kita harapkan, ada pekerjaan asal jadi. Nah, artinya seperti yang tadi yang disampaikan oleh Ober itu, semua pekerjaan Pemda ini sasarannya adalah bukan hanya output, ada outcome dan dampak, impact. Nah, jadi ada impact-nya. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Jadi sehingga dengan metode seperti ini, saya yakin
Samosir akan mampu mengejar ketertinggalannya dari kabupaten di sekitar Danau Toba. Jadi itulah yang saya lihat di sini. Nah, ketika kita sudah membuat begini, ya, memang semua nanti masyarakat mengontrol, media mengontrol, semua mengontrol, ya. Yang saya harapkan, yang saya harapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, baik yang di Samosir ataupun di rantau, ya, berpikir dan bertindaklah dewasa. Apa itu dewasa? Ketika kita memberikan suatu kritik, berikan sekaligus solusinya. Kalau mencari masalah gampang cari masalah. Apapun yang tidak bermasalah bisa kita permasalahkan. Nah, ini yang saya minta ini. Jadi kalau Samosir ini yang cinta Samosir, ya, ketika ada lihat masalah, berikanlah solusi. Ya, berikanlah solusi. Ini yang saya harapkan selaku anak Samosir ini. Demikian yang bisa sementara saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Abang Anda, Marwali Semulun. Saya mau kepada Lae Nelson Lubanturuan dari BPUDT. Lae Nelson Lubanturuan. Nah, dari BPUDT sebagai divisi pemasaran tadi ya Pak ya, bagaimana Bapak melihat secara pintas daripada kegiatan festival mangga ini dapat menumbuh kembangkan perekonomian kreatif daripada masyarakat atau warga? Silakan. Terima kasih. Siapa Ibu Ratna dan di mana si Lima Dombu? Iya. Ibu Ratna ini adalah seorang figur yang sudah sangat dikenal di kawasan Danau Toba. Iya. Beliau ini sudah menjadi champion. Ya. Beliau ini sudah menjadi orang yang menggagasi beberapa inovasi-inovasi di kawasan Danau Toba. Betul. Sudah sangat dikenal Ibu Ratna. Diam tapi tetap bergerak ya. Sudah sangat dikenal Ibu Ratna ini. Dan si Lima Dombu sudah sangat terkenal karena sampai Pangeran Raja Belanda datang ke si Lima Dombu. Luar biasa. Yang dulu mungkin di mana si Lima Dombu ini pun nggak tahu kita di peta di mana ini. Ya. Tapi dengan begitulah Raja Belanda menetapkan dari beberapa kriteria lokasi-lokasi yang akan dikunjungi pada waktu itu. Raja Belanda menetapkan harus di Lima Dombu. Tentu timnya yang sudah sampai kedutaan, karena saya tahu waktu itu juga beberapa lokasi di kawasan Danau Toba ditawarkan untuk menjadi lokasi dikunjungi, tetap untuk menetapkan Lima Dombu ini. Jadi ya ini sesuatu yang sudah betul-betul mempunyai nama. Dan ya tinggal leading saja. Ya. Nah, apa yang diproduksi oleh Ibu Ratna ini benar-benar sesuatu yang inovasi yang sulit ditandingi lah, ya. Dan ini tidak normal sebenarnya, ya. Kalau yang normal biasa saya sudah jalan di kawasan Danau Toba. Dalam artian maksud saya ini hanya orang seperti Ibu Ratna ini yang super berani yang bisa melakukan ini. Ya pada umumnya kan kita hanya mengatakan hebat, kita hanya bisa mengatakan dia hebat kan. Tapi apa reaksi kita sebenarnya untuk dia, mendukung dia? Betul. Punya nyali ya. Nah itu dia maksud saya. Jadi Ibu Ratna ini sudah melakukan terobosan ini semuanya dengan sangat tentu didukung oleh Thomas ya. Kita harus akui itu. Itulah kuatnya seorang siapa di belakang dia. Nah sekarang kita bicara tentang produksi mangga di Desa Lima Dombu. Tadi pagi kami lama bicara dengan kepala desa di sini. Bagaimana produksi mangga di sini? Apakah mangga ini sudah bisa meningkatkan ekonomi rakyat? Bisa menambah income? Ya. Apa yang dialami ketika musim seperti ini? Kemana penjualannya? Disampaikan tadi. Nah, ketika musim dijual ke Ajibata. Nah terus harga ditentukan oleh mereka di sana. Ini masalah. Saya tadi usulkan kita harus cari market yang baru. Jangan kita terus diperdaya oleh mereka. Kalau begini terus setiap musim mangga udah dianggap mereka kita menjadi market mereka. Jadi kita harus cari market menunggu produk-produk yang mangga ini bisa diolah Ibu Ratna dan yang lain-lain menjadi sebuah kemasan-kemasan yang seperti ini. Ya, yang mungkin suatu saat mangga di sini kurang untuk menjadi produksi daripada usaha UKM di sini. Tetapi menunggu itu kita harus mencari market. Supaya jangan kita diperdaya harga itu. Nah, itu yang saya sarankan. Jadi dari hulu sampai ke hilir harus kita pikirkan, bukan hanya bagaimana
diproduksi ini. Oke, sekarang itu Ratna sudah menggagasi produksi ini. Tentu masyarakat yang lain bagaimana? Iya. Penghasilan yang lain bagaimana? Bagaimana itu bisa dibangkitkan oleh itu Ratna ini, orang di sekitar ini? Diberdayakan secara bersama-sama ya. Secara bersama-sama, bukan hanya dia. Jadi orang-orang lain di sini harus termotivasi dan bisa juga mendapat dukungan dari berbagai pihak Dan mendapatkan nilai benefitnya ya. Ya tentu. Iya, ekonominya lebih berkembang. Lebih berkembang, jadi masyarakat bisa sejahtera. Ini kan salah satu. Bayangkan ini masih satu dari sekian produk Silima Lombu udah bisa membuat geger kan? Baik. Hanya satu, mangga. Ya tentu sebenarnya mangga Muara, mangga Bakara jauh lebih enak atau lebih apa dari sini. Tapi karena isunya ini dibuat ya. Branding oleh Ratna, Thomas dan Silima Lombu. Dan produk turunan. Jadilah sekarang mangga Silima Lombu yang paling hebat kan gitu kan. Nah itulah market. Ini dan juga medsosnya harus kita akui karena dia udah sampai R&B, udah sampai internasional dia. Baik. Yang lain-lain tadi harus festival di apa namanya itu dengan acara-acara habis itu hilang dari peredaran. Kalau dia tidak, sekali dia masuk ke medsos seluruh dunia tahu. Nah itu yang dilakukan ini. Baik. Nah yang kedua kami dari Badan Otorita Daerah, Badan Otorita Danau Toba sesuai dengan Peraturan Presiden 49 tahun 2016 mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi pengembangan pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba. Selain itu melakukan pembangunan di kawasan otoritatif, yaitu di seberang sana. Yang kami sebut dengan kaldera namanya, kami sebut kaldera. Ya ini dari sini sebelah sana ini, hanya seberang saja, menyeberang ini nampak dari sini ya. Nah, tugas kami sebagai mengkoordinasi dengan 8 kabupaten ini kami lakukan dengan pekerjaan seperti ini. Kami datang, hadir di Samosir, datang ke acara ini, dan juga Pak Dirut kami sudah juga keliling Samosir bertemu dengan pelaku-pelaku UKM 2 minggu yang lalu. Kami sudah sosialisasi jalan-jalan di sini, dan juga tanggal 13 Mei sudah bertemu juga dengan Bupati dan seluruh jajarannya. Dan terima kasih kepada Pemkab Samosir yang menggagasi pertemuan itu. Karena aku tahu apresiasi ya. Mereka yang menggagas dan membuat presentasi di hadapan Pak Dirut tentang program pembangunan pariwisata ke depan. Ya, apa yang mau dilakukan. Nah, itulah yang sangat kami banggakan. Inilah mari kita saling mendukung. Jadi tidak menunggu. Masing-masing kita mari siapa duluan untuk yang melakukan ini sebenarnya. Kami dari BPDT sekarang sudah mengeluarkan master plan Danau Toba. Sudah ada master plan Danau Toba yang menjadi menjadi grand design untuk seluruh kawasan Danau Toba. Jadi semua kabupaten diharapkan untuk bersama-sama untuk sama kita melihat master plan ini. Jadi di mana kawasan wisata utama itu sudah diletakkan semua, dan Samosir ini ya sangat beruntung dari 6 kawasan wisata utama ada 2 di Samosir ini. Ya itu wajar saja. Samosir ini kan sangat sentral ya. Nah itu. Jadi dalam hal itu juga ini direncanakan tanggal 10 Juni ini akan diadakan rakor. Menteri Pariwisata, Gubernur dan seluruh bupati kawasan Danau Toba. Termasuk untuk mensosialisasi master plan ini. Jadi semua kita sama-sama duduk bersama semuanya, sama-sama bersinergi semua. Tidak ada lagi Pemkab yang masing-masing membuat program sendiri, masing-masing membuat jalannya sendiri-sendiri. Itulah tugas kami, mengorganisasi. Ya supaya sama-sama kita bersinergi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di kawasan Danau Toba. Baik. BPODT sendiri kira-kira apa program yang hendak dilakukan untuk menggalakkan produk-produk UMK di Samosir sebagai ekonomi kreatif? Ya, kami juga fokus untuk pemberdayaan. Jadi ke depan bentuk pemberdayaan ini kira-kira bagaimana? Ya itu tadi UMKM itu. UMKM itu harus digalakkan dan yang berbasis kearifan lokal. Harus benar-benar dia berada dari bawah. Apa yang ada di masyarakat ini. Ini kearifan lokal kita cukup banyak. Berarti ini yang akan didorong. Harus benar-benar apa yang di Samosir itu ada. Ungkap. Apa yang ada di Toba
apa yang ada di Humbang, ada apa yang ada di Karo, di Dairi, di Papak, itu yang akan diangkat. Tradisi-tradisi di kita cukup banyak, ya. Tradisi tuak itu bagus kan, ya. Itu produk-produk kita, ya. Produk tradisi Marnapuran juga ada, itu banyak. Produksi seni budaya kita banyak, banyak sekali. Itu kemarin itu ada yang tadi juga ada beberapa teman kita yang hadir di sini UKM ini kan ini tinggal mengeksplor aja kita. Tradisi budaya banyak, motsak ada. Ini kenapa tidak kita ungkap? Inilah yang apa? Jadi Mardoton, ya. Mardoton kemarin kita dukung juga Mardoton. Nah, UKM itu ini banyak. Jadi Menggadong itu kan banyak. Jadi tinggal kita bagaimana kita bersama-sama. Pemkab juga harus bersinergi dengan kita. Semua harus sama-sama menyampaikan ini loh potensi Kabupaten Samosir untuk yang itu. Jadi sama-sama kita mau mana yang kita gerakkan. Baik, terima kasih Pak Nelson. Luar biasa merenang kita hari ini, sangat memberikan inspirasi bagi kita dan memberikan masukan-masukan berharga juga bagi kita semua. Semoga ini tayangan ini berguna bagi kita semua. Saya Fernando Stanggang untuk Grand Berita TV. Horas.